Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Innal hamdalillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Yaqulullah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin wal hadirat Majlis Ilmu SD Taman Harapan rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita telah memasuki hari ke-6 di bulan suci Ramadan, di mana 10 pertama yaitu penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya pada kali ini, pada pagi hari ini kita telah memasuki di hari yang ketiga pesantren Ramadan SD Taman Harapan. Anak-anakku serta orang tua murid yang berbahagia, kalaulah hari pertama hari Senin materi akidah, Selasa materi fikih, dan Rabu ini insya Allah saya akan memberikan materi sejarah kebudayaan Islam tentang keperwiraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku serta orang tua murid rahimakumullah, perwira berarti berani atau pahlawan, berani berbuat kebaikan, berani membela kebenaran, berani mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Bagaimana dengan keperwiraan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau sangat berani, beliau sangat gigih, sehingga pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang dengan memberikan kemakmuran pada masyarakat Madinah saat itu. Anak-anakku serta orang tua murid yang berbahagia, sikap perwira, sikap pahlawan, sikap berani sudah patut dimiliki oleh setiap anak Indonesia. Agar apa? Agar bisa mempertahankan kedaulatan bumi pertiwi kita ini, kedaulatan negara tercinta kita, yakni Indonesia. Anak-anakku yang berbahagia, beberapa Bapak akan sampaikan ketauladanan, keperwiraan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau berada di Madinah dan ingin mempertahankan kota Madinah. Salah satunya adalah yang pertama pada Perang Badar. Perang Badar terjadi di desa Badar. Perang ini pertama kali yang terjadi antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Adapun jumlah bala tentara perang Badar dari kaum muslimin berjumlah 314, sedangkan bala tentara kaum kafir Quraisy saat itu berjumlah 1000. Bisa kita katakan berbanding 1:3. Anak-anakku serta orang tua murid yang berbahagia, kenapa kok bisa terjadi perang Badar? Karena saat itu
ada peristiwa atau sebuah penampungan air besar, di mana penampungan air ini menjadi sumber penghidupan bagi kedua belah pihak, baik kaum muslimin maupun kaum kafir Quraisy. Oleh karenanya, kaum kafir Quraisy mendengar kota Madinah maju berkembang pesat di bawah naungan baginda Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kaum kafir Quraisy ingin merebut, menguasai penampungan air tersebut. Baiklah anak-anakku, ketauladanan baginda Nabi besar Muhammad SAW yang kedua adalah terjadi pada perang Uhud. Perang Uhud ini masih dikomandoi oleh Nabi Muhammad SAW dengan bala tentara berjumlah 1000. Namun di pertengahan jalan ada 300 kaum munafik yang kembali ke kota Madinah karena tidak mau ikut berperang, sehingga bala tentara kaum muslimin berkurang menjadi 700, sedangkan bala tentara kaum kafir Quraisy berjumlah 3000. Anak-anakku serta orang tua murid yang berbahagia, pada perang Uhud ini ada dua moral, ada dua pesan yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para bala tentaranya. Yang pertama adalah 50 pemanah handal untuk tidak meninggalkan bukit Uhud apapun yang terjadi. Dan kelemahan yang kedua adalah adanya 300 kaum munafik yang tidak ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Namun sangat disayangkan, pada perang Uhud ini kaum muslimin mengalami kekalahan. Sebab apa? Sebab perintah dari Nabi Muhammad SAW tidak diikuti oleh para 50 pemanah handal. Dan faktor lainnya adalah adanya 300 kaum munafik yang tidak ikut berperang. Dua faktor ini yang menyebabkan kaum muslimin mengalami kekalahan pada perang Uhud. Anak-anakku serta orang tua murid yang berbahagia, ketauladanan atau keperwiraan selanjutnya yaitu terjadi pada perang Khandaq. Khandaq sendiri artinya parit. Parit itu bisa diartikan sebuah kubangan, sebuah jebakan, atau sebuah lubang besar. Salah satu strategi, salah satu siasat dari kaum muslimin untuk memperdaya kaum kafir Quraisy. Alhamdulillah, pada perang ini, pada perang Khandaq ini, kaum muslimin atau bala tentara kaum muslimin sekali lagi meraih kemenangan. Sebab apa? Adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kam min fi'atin
qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Anak-anakku serta orang tua murid yang berbahagia, sudah sepantasnya lah kita harus berani. Kita harus menjadi perwira yang gagah meskipun kalian masih siswa-siswi SD Taman Harapan. Tidak menutup kemungkinan kalian nanti menjadi orang besar, menjadi orang sukses, pemimpin-pemimpin negara yang menjadi qurrata ayun buat orang tua kalian. Anak-anakku serta orang tua murid rahimakumullah, demikianlah kiranya sekelumit penjelasan tentang keperwiraan baginda Nabi besar Muhammad SAW pada saat itu demi mempertahankan kedaulatan martabat kota Madinah. Sekian dari saya. Terima kasih atas segala atensinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalaulah pembelajaran kita pada pagi ini banyak kesalahan, semata-mata dari kebodohan diri saya. Dan kalau memang banyak benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.